Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan Ibu Ariyanti. Pada pertemuan kali ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas energi dalam sistem kehidupan. Perhatikan peta konsep pada pertemuan kali ini. Yang pertama, energi. Energi di sini yang pertama itu dibedakan menjadi bentuk-bentuk energi. Yang kedua, transformasi energi dalam tubuh makhluk hidup. Nanti yang pertama kita akan membahas dulu konsep dari energi. Yang kedua, bentuk-bentuk energi dan perubahan bentuk energi. Tujuan pembelajaran pada pagi kali ini, yang pertama, kalian harus memahami konsep atau pengertian energi. Yang kedua, kalian dapat memahami dan mendeskripsikan bentuk-bentuk energi dan perubahan bentuk energi. Yang ketiga, Ibu harapkan kalian mampu melakukan pengukuran terhadap energi. Kita mulai yang pertama. Pengertian energi. Energi sendiri merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi apabila kita itu melakukan suatu pekerjaan atau usaha, berarti kita sudah mengeluarkan energi. Energi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu energio, artinya kegiatan atau suatu aktivitas. Nah, karena energi sendiri ini termasuk besaran fisika, maka energi mempunyai satuan dan dinyatakan dalam joule. Ini berlaku sistem internasional atau di seluruh dunia atau di seluruh negara yang ada di dunia ini. Di mana 1 kalori itu besar energinya 4,18 joule, sedangkan 1 joule sendiri besarnya 0,24 kalori. Nah, yang kedua kita akan membahas bentuk-bentuk energi. Di permukaan bumi ini, energi dibedakan menjadi beberapa bentuk energi. Yang pertama energi kimia, energi kinetik, energi listrik, energi kalor, energi cahaya, energi otot, energi bunyi, energi nuklir, energi biogas, dan energi potensial. Nah, energi ini ada di permukaan bumi ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, karena energi ini bersifat kekal, tidak hilang apabila digunakan, maka energi ini mengalami perubahan bentuk energi. Seperti contoh energi kimia, apabila digunakan bisa berubah bentuk menjadi energi listrik, dan energi listrik bisa berubah menjadi energi cahaya atau menghasilkan cahaya dan berubah menjadi energi panas atau kalor. Contoh perubahan bentuk energi. Yang pertama energi listrik untuk menyetrika. Nah, tentu kalian sering menyetrika baju ya. Nah, pada setrika itu kita menggunakan energi listrik. Nanti energi listrik ini akan berubah menjadi energi panas atau kalor. Dan yang kedua, contoh yang kedua, energi listrik untuk menyalakan lampu. Kita setiap malam menggunakan lampu, di mana energi listrik itu akan berubah menjadi energi cahaya. Nah, selain berubah menjadi energi cahaya, sebenarnya pada lampu juga menghasilkan energi kalor atau panas. Yang ketiga, energi listrik
untuk menghidupkan radio. Di sini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Yang keempat, energi listrik untuk menghidupkan angin. Contohnya yaitu kipas angin ya. Di sini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Kinetik itu apa? Energi gerak. Nah, kita akan membahas energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama kita akan bahas energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik sendiri merupakan energi yang ada atau dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Nah, energi kinetik dirumuskan dilambangkan dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK itu adalah energi kinetik benda, satuannya joule. Kemudian M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. V kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Yang kedua, energi potensial. Itu energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena letak benda atau kedudukannya dengan permukaan bumi atau gaya gravitasi bumi. Energi potensial dilambangkan dengan huruf EP. Itu energi P potensial, satuannya joule ya, dan dirumuskan EP sama dengan massa kali gaya gravitasi kali ketinggian benda, dimana EP itu adalah energi potensial, satuannya joule, M itu massa benda dengan satuan kilogram, G itu gravitasi bumi atau percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, H itu ketinggian benda dengan permukaan bumi, satuannya meter. Nah, karena benda pada ketinggian tertentu dan pada saat mengalami gerak atau jatuh, itu benda itu akan mengalami kecepatan pada saat akan menyentuh tanah, sehingga dirumuskan V sama dengan akar 2 kali G kali H. G itu adalah besar percepatan gravitasi bumi dan H adalah ketinggian benda, kedudukan benda. Kita lanjutkan contoh soal. Sini ada contoh soal ya, contoh soal. Seorang atlet lompat indah melakukan suatu loncatan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika massa tubuh atlet tersebut 50 kg, berapa besar energi kinetik atlet tersebut dan berapa besar energi potensialnya apabila atlet itu berada pada ketinggian 3 meter dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita bahas. Yang pertama kita ketahui dulu, yaitu kecepatan atlet pada saat melompat 2 meter per sekon, massa tubuhnya 50. Nah, ini bisa untuk mencari besar energi kinetik, yaitu dirumuskan EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat sama dengan setengah kali 50 kali 2 pangkat 2 sama dengan 100 joule. Kemudian untuk mencari besar energi potensial dirumuskan massa kali besar gaya gravitasi kali ketinggian benda, di mana massanya itu adalah 50 kg, kemudian besar percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat ya, ini kali 10, kemudian 3 itu apa? Ketinggian benda, tinggal dikalikan sehingga besarnya 1500 joule. Nah, kita akan membahas sumber-sumber energi. Energi itu berasal dari apa saja sumber-sumbernya. Di sini sumber energi itu ada 2, sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sumber energi yang dapat diperbarui. Apa itu sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Artinya, apabila sumber energi itu telah habis, maka tidak dapat diperbarui dengan yang baru. Tetapi kita harus mencari sumber energi yang lain dan biasanya tempatnya juga lain. Contoh BBM yang kita gunakan sehari-hari ya, itu misalkan di suatu tempat sumber bahan bakar minyak itu habis, maka biasanya
perusahaan BBM itu akan mencari tempat lain yang sumber bahan bakar minyaknya itu melimpah, ya. Dan itu harus melalui proses yang sangat rumit dan dengan biaya yang cukup besar. Kemudian batu bara, contohnya yang terbanyak di Indonesia itu di daerah Kalimantan. Apabila di daerah Kalimantan habis, maka perusahaan batu bara itu harus mencari sumber energi batu bara yang lain dan membuat pabrik yang baru. Kemudian gas alam itu juga sama. Yang kedua, sumber energi yang dapat diperbaharui. Ini artinya sumber energi apabila habis, maka biasanya itu dapat diperbaharui kembali. Contohnya energi angin, ini ada terus menerus karena energi angin itu melimpah ruah, dan air, matahari, dan pasang surut air laut. Kemudian apabila ada energi kinetik digabungkan atau dijumlahkan dengan energi potensial, maka akan menghasilkan energi mekanik, di mana energi mekanik ini dilambangkan dengan huruf EM. Satuannya joule, energi kinetik sendiri joule. Satuannya energi potensial juga satuannya joule. Nah, itu dulu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Untuk tugasnya akan Ibu berikan melalui website sekolah dan kalian kerjakan di lembar jawab yang sudah ada, dan nanti bisa dikumpulkan pada minggu selanjutnya. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan ingat 3M. Yang pertama, kita harus selalu menggunakan masker apabila keluar. Yang kedua, kita harus sering cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.